Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa tiap orang pasti melakukan kegiatan ekonomi, entah itu kegiatan konsumsi, produksi, maupun distribusi. Pada topik ini terdapat 5 subtopik, yaitu yang pertama produksi, konsumsi, distribusi, peran pelaku ekonomi, dan diagram interaksi pelaku ekonomi. Di sini saya sudah membuat mind map untuk memudahkan kalian belajar, dan pada subtopik produksi ini kita akan mempelajari tentang definisi dan tujuan produksi, faktor, teori, dan biaya produksi. Pada subtopik konsumsi, kita belajar tentang definisi dan tujuan konsumsi, faktor yang mempengaruhi, dan teori konsumsi. Pada subtopik distribusi, kita belajar tentang definisi dan faktor distribusi, pelaku distribusi, dan saluran distribusi yang diterapkan oleh distributor. Oke, selanjutnya pada subtopik peran pelaku ekonomi, kita belajar tentang peran rumah tangga konsumsi, RTK, kemudian RTP-nya rumah tangga produksi, RTN-nya rumah tangga negara, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Kemudian subtopik yang terakhir yaitu diagram interaksi perilaku ekonomi. Nah, itu membahas tentang hubungan antara pelaku ekonomi RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Itu kita nanti belajarnya hubungan 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Oke, itu tadi materi yang akan kita pelajari selama 1 bulan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai pada bagian pertama, yaitu subtopik produksi. Untuk saat ini kita mempelajari definisi dan tujuan produksi serta faktor-faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu pasti membutuhkan barang dan jasa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa yang ada tentunya itu tidak langsung ada, tetapi melalui proses pembuatan. Seperti contohnya baju yang kita pakai ini tidak langsung ada gitu aja adik-adik, tapi melalui proses pembuatan. Nah, kegiatan membuat atau menciptakan barang dan jasa inilah yang disebut dengan produksi. Menciptakan barang dan jasa bagi konsumen juga disebut sebagai menambah nilai guna. Nah, maksudnya itu kegiatan produksi sejatinya adalah meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa. Misalnya meja kayu ini. Awalnya jika meja kayu ini terbuat dari kayu gelonggong, itu pasti tidak ada manfaatnya untuk kita. Tapi setelah diproduksi menjadi meja kayu ini menjadi bermanfaat untuk kita, bisa digunakan untuk belajar dan lain-lain. Nah, dengan demikian produksi itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut sebagai produsen. Jadi produksi itu kegiatannya, sedangkan produsen adalah pelakunya. Oke. Nah, di awal tadi saya menyampaikan bahwa manusia itu perlu memenuhi kebutuhannya, sedangkan barang dan jasa adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa salah satu tujuan dari kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan. Nah, itu jika dilihat dari sisi konsumen. Lalu apa tujuan dari produksi jika dilihat dari sisi produsen?
Tentunya tujuan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan. Karena produsen itu pasti menentukan harga jual itu lebih tinggi daripada biaya produksi yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya perlu diketahui dalam menghasilkan sebuah barang pasti kita memerlukan faktor-faktor tertentu. Nah, hal-hal yang diperlukan dalam proses produksi itu disebut sebagai faktor produksi. Nah, faktor produksi itu sendiri juga sering disebut sebagai input produksi. Nah, pada proses pembuatan meja tadi, bahan-bahannya itu disebut sebagai faktor alam karena terbuat dari pohon. Nah, itu terdapat di alam. Itu bahan-bahannya itu berasal dari disebut sebagai faktor alam. Kemudian alat-alat untuk membuat meja itu disebut sebagai faktor modal. Alat-alatnya itu seperti gergaji dan semacamnya. Kemudian orang yang membuat meja itu disebut sebagai faktor tenaga kerja. Adapun orang yang mengombinasikan faktor alam, modal dan tenaga kerja itu disebut sebagai faktor kewirausahaan. Oke, mari kita bahas secara detail. Kita mulai dari sumber daya alam atau faktor alam, natural resource, yang diartikan sebagai semua yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Contohnya lahan atau tanah, kekayaan yang terkandung di dalam tanah seperti bahan-bahan tambang. Dan yang ketiga, lingkungan alam seperti flora, fauna, sumber daya air, sumber daya angin. Itu tadi merupakan faktor alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia yang diartikan sebagai kemampuan atau usaha manusia berupa jasmani dan rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Menurut kualitasnya, sumber daya manusia itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Tentunya kalau tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lama, seperti guru, dokter, dan pengacara. Dan yang kedua, tenaga kerja terlatih itu yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan serta pengalaman praktik seperti mekanik dan tukang mebel. Oke, yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Itu merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan serta pengalaman praktik sebelumnya. Biasanya hanya mengandalkan tenaga kerja itu sendiri, misalnya seperti kuli dan tukang sapu. Oke, faktor produksi selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya modal yang diartikan sebagai alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Modal itu nggak harus uang ya adik-adik. Jadi modal itu dapat berupa barang yang dihasilkan yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya gedung, mesin, dan bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi. Fungsi modal dalam ekonomi adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Semakin banyak modal yang digunakan, maka semakin banyak barang yang dapat dihasilkan. Itu. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan yang mencakup keterampilan pengusaha untuk mengatur berbagai faktor produksi, yakni sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya tenaga kerja. Maksud saya, faktor produksinya tadi faktor alam, faktor modal, dan faktor tenaga kerja. Jadi, faktor kewirausahaan ini yang mengolah ketiga faktor produksi tadi.
Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu mencakup kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya. Pelakunya itu disebut sebagai wirausaha. Jadi wirausaha itu di sini memegang peran fungsi sebagai pengelola faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal demi mencapai tujuan, yaitu mendapat keuntungan. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Pahami dan catat jika perlu. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.